Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk anak-anakku semuanya. Hari ini alhamdulillah kita bisa dalam kondisi yang sehat, bisa mendengarkan, menyimak apa yang Ustadz buat atau Ustadz rekam hari ini. Anak-anakku semuanya, hari ini Ustadz merekam ini untuk media sebagai belajar Ananda, di mana paling tidak Anda melihat dan mendengarkan video ini, Anda bisa menyimak, kemudian bisa mengembangkan ya. Jadi eh, tidak harus kemudian dari Ustadz itu saja yang diterima, tapi materi ini bisa Anda kembangkan lebih lanjut, bisa Anda cari referensinya, kemudian Anda bisa lebih perdalam lagi. Nah, paling tidak Ustadz share hari ini itu untuk memberikan paling tidak acuan materi IPA di kelas 7 ya. Oke. Mari kita membaca basmalah bersama-sama untuk mengawali belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar bab 1, bab 2, bab 3. Tentu banyak yang kita peroleh, yang sudah kita dapatkan. Nah, hari ini Ustadz akan mencoba memberikan sharing pengetahuan ya terkait bab 4 yaitu suhu dan perubahan ya. Ada orang mengatakan air mendidih, kemudian air membeku, berapa derajatnya, kemudian ketika kena corona minimal suhu ketika masuk sekolah berapa derajat Celcius begitu. Dan itu semua adalah menggunakan yang namanya besaran, yang namanya suhu. Pernah Ustaz singgung dalam bab 1 yang namanya besaran pokok, ada disebutkan besaran suhu, di mana besaran suhu adalah besaran pokok, satuannya adalah Kelvin, derajat Kelvin ya. Karena di beberapa negara itu semua ada yang menggunakan satuan yang beda-beda. Seperti kalau kita di Indonesia menggunakan senti, menggunakan meter. Nah, suhu pun sama. Suhu ada yang menggunakan derajat Celcius, ada yang menggunakan Fahrenheit, ada yang menggunakan Reaumur dan sebagainya. Jadi satuan itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau satuan internasional, satuan pokok itu adalah derajat Kelvin. Derajat Kelvin itu biasanya digunakan dalam riset ilmiah. Kalau Anda membuat jurnal atau membuat riset atau Anda membuat karya ilmiah yang akan dilombakan, biasanya ukuran derajat yang digunakan adalah ukuran derajat Kelvin ya. Oke. Nah, oke, kita mulai saja. Yang namanya suhu itu apa toh? Suhu. Nah, kalau kita biasanya untuk mengukur suhu itu paling sederhana adalah kita menggunakan tangan kita. Di mana tangan kita ada kulitnya yang bisa digunakan untuk merasakan. Kalau di dalam buku dikatakan namanya indera perasa ya. Jadi bisa merasakan mana panas, mana dingin. Jadi kalau tangan Anda kena api, itu akan dengan cepat Anda menarik tangannya Anda. Ya, karena apa? Karena sakit gitu. Dan kalau begitu kulit itu bisa merasakan ukuran panasnya kita itu. Jadi sehingga bisa ditarik tangannya. Nah, kita lihat percobaan di depan di slide yang Ustadz buat ini. Ada air hangat, air sumur, kemudian air es. Kemudian dimasukkan. Tangan kanan, tangan kiri dimasukkan di air hangat. Kemudian setelah dirasakan air hangatnya berapa, kemudian air esnya gimana rasanya. Ya. Tentu ini jawabannya apa yang dirasakan tangan kanan juga pasti hangat, ya kan? Akan dirasakan hangat. Kemudian apa yang dirasakan tangan kiri ketika dimasukkan dalam air es, tentu rasanya terasa dingin. Dan apa yang dirasakan ketika dimasukkan dalam air sumur, apa yang dirasakan tangan kiri ketika dimasukkan. Jadi ketika Anda dimasukkan tangan di air hangat, maka ketika dimasukkan air sumur apa yang dirasakan? Maka akan dirasakan adalah rasa hangat. Kemudian apa yang dirasakan? Sebaliknya juga sama ya. Oke, kita ulangi. Nah, apa yang dirasakan seperti ini? Apa yang dirasakan ketika dimasukkan dalam air sumur?
ya. Ternyata ketika sebelumnya terasa dingin, kemudian kalau dimasukkan air sumur terasa hangat. Ya, kesimpulannya adalah indera perasa kita bukan alat ukur yang handal. Ya, ini percobaan ini membuktikan bahwa kadangkala rasa itu bisa apa? Bisa berubah rasanya ya. Anda masukkan pada air hangat, kemudian masukkan air sumur, ternyata masih hangat. Kemudian air es dimasukkan ke air sumur, kadang masih terbawa rasanya oleh air es yang sebelumnya. Jadi rasanya masih dingin. Nah, itu menyatakan suhu yang kita rasakan menggunakan tangan itu ternyata tidak bisa secara presisi tepat mengukur ukuran panas suatu benda atau ukuran dinginnya suatu benda. Dan kalau misalkan kita mengukur misalkan tadi pada gambar yang pertama, ketika Anda menempelkan tangan pada adik Anda atau kakak Anda yang sedang sakit gitu misalkan ya, Anda ukur misalkan, oh terasa hangat. Dan hangatnya itu kan sifatnya tidak ada ukuran angkanya kan. Jadi Anda ketika hangat, dingin. Jadi bahasanya hanya dingin dan panas. Dingin dan hangat gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan parameter yang jelas. Panas ini. Kalau panasnya sekian berarti kena corona atau apa? Atau waktunya dibawa ke rumah sakit atau seperti apa. Nah, itu kan tidak punya skalanya kalau menggunakan tangan. Ya. Jadi suhu itu harus diukur dengan ukuran secara kuantitatif, bukan kualitatif. Kualitatif itu hanya rasanya lebih panas, lebih dingin, atau biasa saja, itu kan kualitatif. Tapi kalau sudah kuantitatif berarti dia sudah ada ukurannya. Oh, panasnya 30 derajat Celcius atau ukurannya 40 derajat Celcius, 39 derajat Celcius. Jadi ukurannya tepat, ya, ukuran tepat. Nah, untuk mengukur suhu secara kuantitatif itu alat ukur yang digunakan adalah termometer, ya, termometer. Suhu, nah ini definisinya ya. Definisi suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda, ya. Derajat panas. Atau dalam sumber yang lain yang bisa Ustadz sampaikan, suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Ya, jadi definisi dari besaran suhu itu adalah seperti itu. Kalau yang singkat saja tingkat atau derajat panas suatu benda. Ya, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya, benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi dari benda yang dingin. Ini secara kualitatif. Dan seperti yang kita tadi sampaikan, yang namanya alat ukur untuk mengukur suhu itu adalah namanya termometer. Ya, kenapa kok menggunakan termometer? Karena termometer itu bisa menunjukkan skala yang tepat terkait berapa suhu. Misalkan suhu benda berapa, suhu ruangan berapa, suhu badan Anda berapa. Ya, jenis-jenis termometer dari bab yang ini, bab 4 ini halaman 100, dimulai dari buku paket halaman 135, itu yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah yang tadi, suhu itu apa. Ya, yang kedua adalah jenis-jenis termometer. Ya, termometer. Nah, termometer itu berdasarkan zat yang digunakan. Ada termometer zat cair. Ya, secara umum kalau benda, maaf ya ada suara, benda itu kalau kena panas atau energi panas, benda itu akan memuai. Dan prinsip ini digunakan dalam membuat alat yang namanya termometer. Perubahan volume pada saat perubahan suhu zat cair, ya. Jadi ada pemuaian sehingga kemudian menyebabkan perubahan volume, ya. Prinsip ini digunakan untuk membuat termometer zat cair. Zat cair yang sering digunakan itu ada dua, raksa atau alkohol. Jadi ada
yang menggunakan raksa, ada yang menggunakan alkohol ya. Zat cair ini biasa ada dua ya tadi, raksa dan alkohol. Raksa itu memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu ya. Ini kita jelaskan lebih awal. Nah ini kelebihan raksa. Jadi raksa itu kenapa dipilih sebagai media untuk membuat alat termometer, karena raksa itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah warnanya mengkilat. Warna mengkilat itu mudah untuk dilihat. Yang kedua cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Jadi ketika ada suhu yang berubah, dia bisa mengukur dengan lebih tepat dibandingkan zat cair yang lain. Kemudian dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebih panjang, lebih lebar, di mana raksa itu memiliki titik beku minus 38 derajat Celcius, kemudian titik didihnya sampai 350 derajat Celcius ya. Kenapa bisa 350 derajat Celcius? Karena raksa itu adalah termasuk kategori apa? Ada yang tahu? Kategori logam. Jadi kemarin pada bab 3 kan Ustaz sebutkan ada unsur, ada senyawa, ada campuran, dan raksa ini adalah termasuk dalam unsur logam ya. Cuma bedanya kalau fasa logam yang lain itu fasanya padat, kalau raksa fasanya cair. Nah, kelebihannya ada 3 ini. Tolong nanti diingat ya. Ada warna mengkilap, kemudian cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, kemudian dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebih panjang, ya, suhu yang lebih lebar. Yang keempat adalah tidak membasahi dinding kaca, ya. Jadi daya tarik menarik antara raksa dengan raksa itu lebih besar dibandingkan daya tarik raksa dengan dinding kaca, ya. Sehingga kemudian lengkungannya beda ya, lengkungan beda. Kemudian yang kelima terakhir adalah pemuaian teratur ya. Pemuaian teratur. Kenapa kok pemuaian teratur? Karena dia adalah raksa ini zat cair logam ya. Seperti yang ketahui kalau pemuaian zat cair logam itu tentu kemudian kena panas dia akan naiknya secara gradual atau bertingkatnya dengan lebih teratur, ya. Kemudian selain raksa itu ada alkohol. Alkohol itu dipilih orang untuk sebagai cairan dalam termometer karena apa? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, murah. Ya. Karena kalau seperti Anda ketahui kalau logam itu tetap kemudian lebih mahal daripada zat cair yang non logam, ya. Logam itu diperoleh dengan biasanya dengan cara ditambang dari dalam bumi atau dengan proses pemurnian dari zat-zat yang lain ya. Jadi diambil senyawa campuran kemudian dimurnikan. Nah, proses mendapatkan logam itu tentu lebih sulit dibandingkan kalau kita mendapatkan air. Air itu kemudian lebih mudah ya. Ya. Alkohol itu lebih murah. Kemudian yang kedua, dapat mengukur suhu yang rendah. Suhunya rendah ya. Kalau raksa itu interval atau jangkauannya lebih panjang. Kalau alkohol itu bisa mengukur suhu yang lebih rendah. Kemudian alkohol itu bisa diberi warna ya, sehingga mudah terlihat. Kalau kemudian tadi raksa, seperti yang kita ketahui, kalau raksa itu warnanya mengkilap, sehingga dengan mengkilapnya itu dia sudah memudahkan kita untuk kita lihat. Sedang alkohol itu kan bening. Kalau bening kan susah ya. Kaca aja udah bening kemudian ditaruh dalam kaca. Kan kelihatan. Nah, kemudian untuk mengantisipasinya bagaimana? Dikasih warna ya. Biasanya dikasih warna merah. Ya. Dan ini merupakan kelebihan. Kalau misalkan cairan yang lain kan kalau diberi warna ada reaksi, ada bagaimana, tambah kemudian berat warnanya menimbulkan perbedaan ketika kena panas kayak begitu. Dan alkohol itu bisa diberi warna dan kemudian tidak mengubah sifat-sifat alkohol yang lain. Kemudian rentang suhu termometer alkohol jenis Tholen itu minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian etil alkohol itu minus 110 derajat hingga 100 derajat Celcius. Jadi kalau dibandingkan dengan raksa, tentu jangkauan suhunya beda. Kalau suhu
raksa itu intervalnya bisa panjang. Tadi minus 38 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius. Jadi bisa mencapai 200-an lebih lah ya. 300-an bahkan ya. Kalau alkohol itu hanya ini minus 90 sampai 100 derajat Celcius. Etil alkohol minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius ya. Kelemahan raksa sebagai cairan dalam termometer. Yang pertama mahal. Yang kedua beracun. Yang ketiga tidak bisa mengukur suhu yang terlalu rendah. Ya. Dia bisa untuk mengukur suhu apa? Suhu yang lebih tinggi. Karena dia adalah logam, maka dia cenderung mudah jadi bahasanya memadat ya. Atau kalau sudah pada titik derajat minus derajat 38 tadi minus derajat lebih dari itu biasanya sudah tidak bisa mengukur karena ada perubahan fasanya, perubahan bentuknya, jadi ada perubahan fasa sehingga kemudian dia menjadi padat. Nah kalau alkohol kan tidak, tadi bisa minus 110 derajat Celcius. Jadi kalau dibandingkan dengan alkohol tentu kemudian kalau untuk mengukur suhu rendah lebih baik digunakan cairan yang alkohol ya. Kelemahan raksa sebagai cairan dalam termometer, satu mahal, yang kedua beracun, yang ketiga tidak bisa mengukur suhu yang terlalu rendah. Kemudian kelemahan alkohol ini tinggal lawannya dari kelemahan dari raksa. Yang pertama adalah tentu mudah menguap, kemudian tidak bisa mengukur suhu yang terlalu tinggi, karena suhu terlalu tinggi bisa digunakan adalah raksa tadi, kemudian tidak berwarna. Jadi kelebihan dan kelemahan ini tolong diingat. Kalau tadi yang penting Anda mengetahui bahwa raksa itu logam, maka kemudian dia bisa mengukur suhu yang lebih tinggi. Dia mengkilap. Kemudian apalagi? Dia pemuaian teratur. Begitu. Kalau kelemahannya raksa, pertama tentu mahal, yang kedua beracun, yang ketiga tidak bisa mengukur suhu yang terlalu rendah. Karena apa? Kalau suhunya sudah terlalu rendah, dia fasanya berubah. Ya. Kemudian kelemahan alkohol sebagai cairan dalam termometer, yang pertama dia mudah menguap. Kena panas sedikit dia akan menguap, ya. Ya maksudnya begini, bukan kena panas sedikit mudah bisa mudah menguap ketika kena suhu yang tepat ya. Ya jadi bandingkan dengan raksa, kalau raksa kena suhu 100 derajat Celcius ada belum ada perubahan menguap ya. Kalau alkohol lebih mudah menguap karena 100 derajat Celcius terus menerus dia akan berkurang ya. Ya, gitu. Kemudian contoh-contoh termometer. Yang pertama termometer laboratorium. Skalanya minus 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Kemudian termometer klinis. Jadi kalau Anda di rumah sakit atau kemudian di poliklinik begitu, itu yang digunakan untuk mengukur suhu biasanya dicepit di ketiak itu adalah termometer klinis ya. Termometer klinis digunakan untuk mengukur apa? Mengukur suhu badan, maka skalanya biasanya hanya 35 sampai 42 derajat Celcius ya. 35 sampai 42 derajat Celcius. Ya, termometer laboratorium ya digunakan untuk mengukur apa? Mengukur suhu laboratorium, ya, gitu. Kemudian ada lagi termometer, contoh termometer zat cair. Ada enggak termometer yang zat yang lain, zat yang padat misalnya? Ada, namanya adalah salah satunya contoh ada termometer bimetal, ya. Termometer bimetal itu adalah termometer dari dua logam yang berbeda jenisnya ya. Jadi yang tadi Ustadz sebutkan kalau termometer zat cair, karena prinsip yang digunakan termometer itu adalah benda kalau kena panas dia akan berubah, tambah memuai atau berubah volumenya ya. Jadi sama kita gunakan termometer dari zat yang padat itu. Zat padat contohnya adalah termometer bimetal, dari logam. Yang digunakan dalam termometer bimetal adalah dua logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda ya. Jadi koefisien muainya dia akan membengkok kemana?
ke koefisien muai yang lebih kecil, ya, begitu. Ini penjelasannya, bimetal adalah dua keping logam yang dikeling menjadi satu. Jadi dua keping logam yang dikeling atau ditempelkan secara proses fisika, proses dilas atau apa ya, ketika digabungkan, ya, bimetal. Kemudian ada lagi yang namanya termometer kristal cair. Jadi ini kristal ya, jadi kristal cair ya, hanya ini secara kimia. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan. Ya, mengukur suhu badan anak ya. Misalkan anak itu kalau diukur nyepit di ketiak gitu, dia sulit, gobah terus apalagi pada waktu sakit ya. Jadi yang mudah gunakan termometer kristal cair. Ini biasanya termometer ini cukup ditempel itu di batuk. Bahasanya apa bahasa Indonesia? Ditempel di batuk. Ya. Jadi nanti bisa untuk mengukur suhu badannya. Cuma termometer kristal cair ini memiliki kelemahan yang kurang presisi. Jadi kepresisiannya kalau dibandingkan termometer yang lain tadi, termometer klinis, dia lebih akurat termoklinis. Ya, tapi untuk mengantisipasi secara umum aja melihat bahwa suhunya berapa, kisaran berapa bisa digunakan. Kenapa? Karena kelebihannya mudah, tempel aja di batuk bisa kelihatan, ya. Jadi bisa mudah dibaca tapi tidak teliti, ya. Bisa mudah dibaca tapi tidak teliti, ya. Ini prinsip yang digunakan adalah perubahan warna kristal cair jika suhu berubah, ya. Kemudian jenis-jenis termometer ini kalau tadi berdasarkan zatnya, kalau ini berdasarkan penggunaannya, ya. Yang pertama adalah termometer ruang. Termometer ruang. Atau orang menyebutnya termometer dinding. Biasanya ditaruh di dinding, ditempel, ya. Angka yang pada skala ini mencakup suhu di atas dan di bawah, ya. Biasanya menunjukkan suhu yang digunakan adalah minus derajat 50 derajat Celcius sampai minus derajat plus 50 derajat Celcius. Suhunya kisaran itu. Ya kalau rata-rata suhu di Magelang itu kalau secara fisika dulu mengukur suhu ruang itu di kisaran berapa? Kisaran 28, 25 gitu. Nah, bisa kisaran naik kan 30, kalau agak panas 30 derajat Celcius. Nanti beda-beda tergantung pada cuaca, kemudian situasi situasi areal yang diukur, ya. Begitu. Kemudian ada lagi termometer namanya maksimum minimum, termometer Sixbillani. Termometer ini biasanya digunakan di mana? Termometer ini biasa digunakan di rumah kaca. Kalau Anda punya budidaya tanaman anggrek misalkan, biasanya menggunakan rumah kaca, ya. Dan ini digunakan untuk mengukur suhu dalam ruangan yang tadi yang namanya rumah kaca. Karena kebutuhan apa? Untuk kebutuhan untuk suhu tanaman. Idealnya suhu tanaman itu berapa derajat Celcius, ya. Ini ada dua skala yang digunakan, ya. Termometer ini memiliki dua skala. Skala minimum pada pipa kiri dan skala maksimum pada pipa kanan. Jadi suhu dapat dibaca sesuai dengan ketinggian kolom raksa pada masing-masing pipa, ya. Jadi termometer Sixbillani itu seperti yang ada di gambar, ya. Oke, cukup sampai di sini. Ini sebenarnya LK ya, tapi tidak perlu Ustaz sampaikan. Yang penting Anda mengetahui, ya. Pada pertemuan ini yang paling penting itu Anda mengetahui yang pertama, suhu itu apa, besaran suhu itu apa definisinya. Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda atau ukuran derajat dinginnya suatu benda, ya. Yang digunakan untuk mengukur suhu itu apa? Termometer. Kenapa menggunakan termometer? Karena termometer bisa untuk mengukur suhu secara kuantitatif, ya. Skalanya berapa? Kalau tangan tadi Ustaz sebutkan, kenapa tidak digunakan? Karena tidak bisa untuk mengukur secara tepat. Panas, kalau panasnya berapa, dinginnya berapa.
Kadang kalau setelah kita masukkan di tempat yang panas, kita ukur suhu dingin, tentu rasanya sedinginnya juga berbeda dengan yang sebelumnya tangannya tidak digunakan untuk apa-apa, digunakan pada suhu ruang gitu. Kan beda, ya. Gitu. Jadi kenapa tidak menggunakan tangan? Ya menggunakan tangan atau kulit itu seperti itu, ya. Kemudian termometer yang digunakan itu memiliki alat namanya termometer tadi, prinsipnya adalah prinsip prinsip perubahan volume pada saat ada perubahan suhu, ya. Jadi ketika benda kena energi panas itu dia akan mengalami perubahan, ya. Ada muai panjang, ada muai volume, ada muai panjang, muai volume, muai luas. Ya, nah kalau pada termometer ini yang digunakan adalah biasanya kalau zat cair adalah muai volume, ya gitu. Dan termometer yang kita pelajari itu tadi termometer zat cair. Ada dua media yang digunakan, zat cair yang alkohol, zat cair yang raksa. Nah tadi yang raksa dan alkohol itu tadi sudah Ustadz sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Nah nanti tolong dipelajari lagi, sudah Ustadz sharekan di masing-masing grup atau masing-masing classroom, ya, di masing-masing classroom sudah Ustadz bagikan. Terima kasih, semoga Anda bisa mengembangkan materi ini, bisa Anda dalami lebih lanjut, ya. Ustadz akhiri sampai di sini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.